Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan berdoa sebelum belajar. Materi perkuliahan sistem jaminan halal hari ini yaitu membahas tentang dasar-dasar hukum Islam tentang pangan halal. Manusia memiliki beberapa kebutuhan primer. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah makanan dan minuman. Pemenuhan kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman berkaitan erat dengan jiwa, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan harta. Dalam ajaran Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia, khususnya umat Islam, tidaklah bebas, namun harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah dalam Al-Quran dan penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam hadis, serta baik dan sehat yang mengandung makna thayyib. Saat ini, produk makanan dan minuman semakin beragam. Perkembangannya seiring dengan kemajuan peradaban manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun keragaman makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia berbeda antar daerah, namun standar halal tidaknya makanan dan minuman tersebut tetap sama, yaitu mengacu pada Al-Quran dan hadis. Beberapa jenis makanan dan minuman yang haram dikonsumsi umat Islam antara lain bangkai, darah, babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, serta khomer, dan semua jenis minuman yang memabukkan. Makanan yang dikonsumsi manusia berasal dari tumbuhan atau disebut nabati, dan juga berasal dari hewan atau hewani. Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata ta'am, yang menunjukkan arti semua jenis yang bisa dicicipi, baik makanan dan minuman. Makanan menurut Al-Quran ada yang halal dan ada yang haram. Islam tidak melarang manusia, baik laki-laki maupun wanita, untuk menikmati kehidupan dunia, seperti makanan dan minuman. Namun diperintahkan agar tidak berlebih-lebihan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran sangat memperhatikan masalah makanan dan minuman. Dalam Al-Quran disebutkan kata ta'am terulang sebanyak 48 kali. Al-Quran memberikan keterangan bahwa makanan untuk manusia dan hewan telah tersedia di bumi, tetapi memerlukan usaha-usaha sebelum dimakan. Selain itu, manusia disuruh memakan makanan yang halal dan baik, thayyib, dengan tiada berlebihan atau melampaui batas. Halal dalam hal mencari, mengambil dan mengumpulkannya, dan tidaklah dengan cara yang haram. Baik atau thayyib artinya berkhasiat kepada tubuh manusia, menjadikan tubuh manusia sehat dan kuat. Dilarang memakan makanan yang merusak tubuh, akal, dan pikiran. Makan dengan cara berlebihan atau melampaui batas akibatnya membahayakan kesehatan tubuh manusia. Berhubung karena ayat-ayat berkenaan dengan makanan dan minuman itu sangat banyak, maka dalam pembahasan ini dibahas beberapa saja, yaitu tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Dalam surat Al-Baqarah ayat 57 artinya, dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dalam ayat tersebut Allah mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmatnya yang dilimpahkannya. Allah telah melindungi mereka dengan awan mendung dari terik panas matahari. Terjadi ketika mereka meninggalkan Mesir dan menyeberangi Laut Merah. Mereka sampai ke gurun pasir dan ditimpa panas terik yang amat sangat, lalu mereka mengadu kepada Nabi Musa. Begitu dia berdoa kepada Allah, memohon pertolongan untuk mereka. Allah mengirim awan mendung untuk menaungi mereka, hingga mereka dapat berjalan sampai negeri yang mereka tuju. Di samping itu, Allah mengaruniakan pula makanan untuk mereka, yaitu makanan yang disebut
al-manna yang rasanya manis seperti madu, yang terus-menerus sejak terbit fajar sampai matahari terbenam, serta bahan makanan yang lain yang disebut salwa, yaitu semacam burung puyuh, merupakan sumber protein. Berdasarkan ayat ini, maka hendaklah umat Islam memakan makanan yang baik dari rezeki yang telah dilimpahkan Allah kepada mereka. Makanan yang baik ialah makanan yang halal dan bermanfaat bagi kesehatan, serta pertumbuhan badan dan tidak berlebihan. Selanjutnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menyuruh manusia untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Pengertian halalan adalah membolehkan sesuatu, dan thayyib yang artinya makanan yang dihalalkan Allah adalah makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa, dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan. Selanjutnya dalam ayat ini juga dituangkan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan memperdaya manusia sehingga menyebabkan masuk neraka. Demikian pula pada surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Ayat tersebut merupakan temuan perintah mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Dan di sini Allah mengkhususkannya bagi orang mukmin. Selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat 173 menjelaskan tentang makanan haram. Artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging, babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Al-Shawqani mendefinisikan bangkai sebagai binatang yang mati dengan sendirinya, atau dengan kata lain, kematiannya tidak disebabkan karena perbuatan manusia, dengan sengaja disembelih atau karena diburu. Binatang yang kematiannya tanpa penyembelihan secara syariat. Jadi bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya atau hewan yang kematiannya tanpa disembelih secara syar'i. Dikecualikan dari bangkai dua hal, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan laut berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Amr secara marfu' yang diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah, Al-Darqutni, Hakim, dan Ibnu Mardawiyah. Ibnu Katsir menjelaskan pengharaman makan bangkai tidak lain karena pada bangkai terdapat kemudaratan atau bahaya, yaitu darah yang tertahan. Tentu ini sangat membahayakan bagi agama dan tubuh, oleh karenanya Allah mengharamkannya. Bangkai itu kotor. Akal pikiran yang normal mengatakan bahwa makan bangkai merendahkan derajat manusia. Memakan bangkai juga tidak dijamin keamanannya. Selanjutnya, darah. Hukumnya haram dan najis, juga tidak boleh dikonsumsi dan dimanfaatkan. Babi juga diharamkan. Mengapa diharamkan? Ia adalah hewan kotor, karena salah satu makanan yang paling ia sukai adalah kotoran dan benda-benda najis. Ia adalah hewan yang berbahaya. Memakan daging babi akan menyebabkan penyakit cacingan yang bisa menyebabkan kematian. Lebih dari itu, memakan daging babi akan mempengaruhi sifat kesucian dan kemuliaan seseorang. Oleh karena itu, baik daging maupun seluruh anggota tubuhnya termasuk cairan-cairannya hukumnya haram, tidak boleh dijadikan menu makanan. Selain itu, hewan yang disembelih atas nama selain Allah adalah haram. Alasannya karena Allah telah mewajibkan setiap makhluknya agar disembelih atas namanya yang agung. Motivasi untuk mengkonsumsi makanan halal juga terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 51 yang artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian pula pada surat Al-Maidah ayat 88 artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu.
dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Selain dalam Al-Quran, juga terdapat hadis yang berkenaan dengan makanan dan minuman. Setiap keluarga hendaknya memperhatikan prinsip halal dan baik dalam memilih makanan dan minuman, karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh kepada jasmani, tetapi juga berpengaruh terhadap rohani dan kehidupan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih baik baginya. Astagfirullah, semoga kita terjauh dari makanan haram. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang makanan haram juga dimuat dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terdapat pula hadis yang menjelaskan tentang haramnya hewan buas yang bertaring dan setiap burung yang mempunyai cakar. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah dan Abi Salamah yang diriwayatkan Tirmidzi, yang artinya sesungguhnya Rasulullah pada hari Khaybar telah melarang setiap hewan buas yang bertaring, al-mujasamah dan himar yang jinak atau keledai bihol. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 90-91, Allah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Meminum khamar atau minuman yang memabukkan